Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 6 Maret 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa akhirnya menemukan Amira setelah lama mencarinya. Wanita itu tampak lelah dengan beberapa luka kecil di tubuhnya. Setelah memastikan Amira baik-baik saja, ia mengajaknya ke sebuah kafe untuk segera mengobati lukanya dengan penuh perhatian. Di sana mereka duduk dalam diam. Aksa juga menanyakan dari mana ia malam-malam begini, karena dirinya mengaku khawatir. Amira sesekali melirik Aksa yang tampak lebih tenang, seolah beban berat di hatinya sedikit berkurang, karena telah berhasil menemukan dirinya. Waktu berlalu dan malam semakin larut. Saat mereka hendak pulang, Aksa tiba-tiba meraih tangan Amira, menggenggamnya erat seolah tak ingin melepaskan. Amira terkejut, hatinya berdebar melihat sikap Aksa yang tiba-tiba seperti itu. Tatapannya penuh tanya, namun Aksa hanya menatapnya lembut. Tanpa perlu banyak penjelasan, ia memohon agar diizinkan memegang tangan Amira seperti ini, hanya karena ia ingin melakukannya. Amira tak mampu berkata apa-apa. Dengan hati yang tak menentu, ia hanya mengangguk kecil, membiarkan jemarinya tetap berada dalam genggaman hangat Aksa. Pagi harinya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ketika Aksa memasuki kamar Amira, ia secara tak sengaja bertabrakan badan dengan wanita itu. Tubuh mereka kehilangan keseimbangan, dan dalam hitungan detik mereka berdua jatuh ke atas tempat tidur. Amira yang menyadari posisi mereka langsung menjerit histeris. Wajahnya merah padam karena terkejut. Aksa pun sama bingungnya. Keduanya berusaha bangkit secepat mungkin. Namun, suasana canggung sudah terlanjur tercipta. Setelah keadaan kembali tenang, Aksa mengutarakan niatnya untuk membawa Amira dan Bella melakukan pemeriksaan USG bersama. Ia ingin memastikan kondisi janin mereka baik-baik saja. Amira tampak setuju tanpa banyak protes. Namun, berbeda dengan Bella. Wanita itu langsung panik, beralasan bahwa ibu hamil tidak boleh terlalu sering menjalani pemeriksaan USG. Sikapnya yang tiba-tiba defensif menimbulkan kecurigaan. Pak Bastian yang kebetulan mendengar ucapan mereka pun mulai merasa ada yang tidak beres. Matanya menatap Bella penuh selidik. Mengapa ia begitu menolak untuk melakukan pemeriksaan kandungan? Apa yang sebenarnya disembunyikannya? Hati Pak Bastian dipenuhi tanda tanya. Sementara Bella hanya bisa diam, berusaha menutupi kegelisahannya. Bella sadar bahwa rahasianya hampir terbongkar. Janin yang seharusnya ada dalam kandungannya kini sudah tiada. Namun, ia harus tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Dengan berat hati, ia menerima ajakan Aksa untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Namun, dalam diam, ia segera menghubungi Zaki, meminta bantuannya untuk memanipulasi keadaan. Kini segalanya bergantung pada Zaki, yang harus menemukan cara agar kebohongan ini tetap bertahan, tanpa menimbulkan kecurigaan dari Aksa maupun Pak Bastian. Di tempat berbeda, Raisa masih diliputi kebimbangan. Ia terus berpikir tentang kemungkinan Bu Yuni bukanlah ibu kandungnya yang selama ini dikiranya. Hatinya tetap dipenuhi keraguan. Ia merasa bahwa mendengar cerita dari orang-orang saja tidak cukup untuk memastikan kebenaran itu. Oleh karena itu, Raisa memutuskan untuk meminta tes DNA kepada Bu Yuni. Baginya, tes ini adalah satu-satunya cara agar semua menjadi jelas dan tidak ada lagi yang perlu diragukan. Dengan begitu, jika hasilnya positif nanti, maka Bu Yuni pun bisa yakin sepenuhnya
tanpa harus hanya berpegang pada keyakinan semata. Bu Yuni terdiam mendengar permintaan itu. Hatinya terasa perih, bukan karena ia takut dengan hasilnya, melainkan karena ia tidak menyangka Raisa masih meragukannya. Selama ini ia sudah begitu yakin bahwa Raisa adalah putri kandungnya. Ia mengenali setiap ciri yang dimiliki gadis itu. Namun, mendengar bahwa Raisa masih ragu membuatnya bertanya-tanya, apakah selama ini ia kurang menunjukkan kasih sayang yang cukup untuk meyakinkan anaknya sendiri. Di tempat lain, Pak Tommy diam-diam telah mendengar percakapan mereka. Wajahnya langsung memucat, nafasnya tercekat. Ia tahu jika tes DNA benar-benar dilakukan, maka semua kebohongan yang telah ia bangun selama ini akan runtuh. Selama ini ia sudah berusaha menyembunyikan kebenaran dari Bu Yuni dan Raisa. Tetapi sekarang kebenaran itu mulai terancam terbongkar. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan segala cara ia harus menggagalkan rencana Raisa sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Hilda dengan terburu-buru menemui Reno untuk menceritakan apa yang ia lihat semalam. Ia terkejut melihat sikap Ibu Zora yang tiba-tiba mendatangi rumah kontrakan Yuda dan bahkan membantu merapikan ruangan di sana. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Zora, bahkan di rumahnya sendiri. Hal ini membuat Hilda bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mengapa Ibu Zora terlihat begitu perhatian pada Yuda? Ada sesuatu yang aneh dan ia merasa perlu mencari tahu lebih dalam. Reno pun merasa bingung mendengar cerita Hilda. Ada perasaan tak nyaman yang mulai mengusik pikirannya. Apakah mungkin ibunya itu memiliki perasaan khusus terhadap Yuda? Pemikiran itu memang terdengar gila. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin besar rasa penasarannya. Dan untuk memastikan semuanya, ia dan Hilda sepakat untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut. Di sisi lain, Ibu Zora masih terus berusaha untuk mendekati Yuda. Ia tahu putranya itu masih sulit menerima kehadirannya. Setelah bertahun-tahun ia tinggalkan. Namun, ia tak akan menyerah. Ia ingin Yuda tahu bahwa ia menyesal. Dan ia hanya ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya. Meskipun tentunya dari pihak Yuda atau Galang akan merasa dirinya belum bisa menerima dan merasa berat hati dengan penyesalan ibunya itu.